Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang jumpa lagi di channel Situs Edukasi, dan buat Anda yang baru muncul di sini, kami ucapkan selamat datang, dan pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang soal pedagogi guru SD ya. Nah, ini kisi-kisi dan materi SKB pedagogi guru SD yang tentu fokusnya untuk pedagogi rekan-rekan ya. Nah, di sini sesuai dengan Permepan RB nomor 23 tahun 2019 dan BKN nomor 11 ya. Di sini saya tidak perlu bacakan, silakan rekan-rekan bisa pause videonya ya, biar cepat karena di sini saya hanya menyediakan 15 soal ya. Ini juga dari BKN sendiri. Jadi nanti rekan-rekan bisa pause videonya dan bisa baca data. Dan saya rasa kisi-kisinya ini rekan-rekan sudah tahu ya rekan-rekan ya, baik dari BKD nomor 11 maupun dari BKN nomor 23. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materi soal pedagogi guru SD ya. Pertama di sini pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SD atau MI ditinjau dari aspek fisik kecuali A. Menyenangi olahraga secara berkelompok. B. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. C. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. D. Penambahan dalam kemampuan motorik halus. Dan E. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Oke, rekan-rekan pedagogi guru SD, silakan yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, karakteristik perkembangan peserta di tingkat sekolah dasar atau MI ditinjau dari aspek fisik antara lain sebagai berikut. Nah, 1. Mulai kehilangan gigi bayi, namun tumbuh gigi baru. 2. Memiliki dorongan dan energi secara eksplosif. 3. Mengulang kembali keterampilan secara tuntas. Dan 4. Menyenangi olahraga secara kelompok. Nah, jadi memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan merupakan karakteristik perkembangan aspek fisik untuk anak usia SD. Jadi yang paling tepat adalah yaitu rekan-rekan ya. Oke, jelas di sini untuk guru-guru SD. Oke, lanjut ke contoh soal 2. Nah, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD yang artinya kemampuan untuk A. Menyelesaikan permasalahan seperti halnya memecahkan masalah orang dewasa. B. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dengan orang lain. C. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengembalikan keputusan. D. Berpikir tentang suatu dengan suatu cara yang baru dan tidak bisa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan. Dan E. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Oke, rekan-rekan guru SD, silakan yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Pembahasannya, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual pada siswa tingkat sekolah dasar SD atau MI. Menurut Horlock, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang suatu dengan cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Nah, jadi kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan siswa intelektual siswa SD yang artinya kemampuan untuk berpikir tentang suatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D. Nah, di sini rekan, saya hanya membahas beberapa soal saja. Untuk Anda yang ingin versi lengkap dari soal pedagogi guru SD ini, silahkan tinggalkan email Anda pada komentar. Ya, kami akan segera kirimkan dengan syarat like dan subscribe serta share video ini ke orang-orang yang Anda sayangi atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Oke, kalau sudah like dan subscribe, lanjut ke contoh soal nomor 3. Kita lihat. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik tingkat SDMI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Dan E. Belum dapat beradu argumentasi. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Nah, karakteristik perkembangan peserta didik di tingkat SD ditinjau dari aspek sosial antara lain sebagai berikut. 1. Mulai dapat bekerja dengan kerjasama dengan kelompok.
2. Memiliki keasikan sendiri. 3. Dapat beradu argumen. Dan 4. Menyukai teman sebaya sama jenis. Nah, jadi mulai menyukai teman sebaya sama jenis. Berperan serta dalam permainan logika. Dan menyukai teman sebaya lawan jenis. Bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Yang paling tepat adalah yaitu A. Jelas kan? Oke, kalau sudah jelas, lanjut ke contoh soal nomor 4. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik SD ditinjau dari aspek emosional adalah A. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Dan E. Kesulitan mulai ke sesuatu tetapi jika berhasil akan bertambah sampai akhir. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Kenapa? Menurut Horlock, karakteristik perkembangan emosional anak usia tingkat SD antara lain sebagai berikut. 1. Kesulitan memulai suatu tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. 2. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. 3. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung. Nah, jadi mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa bukan merupakan karakteristik perkembangan emosional anak SD. Yang bertempat adalah yaitu C. Jelas rekan-rekan? Oke. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan pace perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada pace perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut kecuali A. Coba ralat. B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi. D. Observasi. Dan E. Trial and error. Oke, jawabannya adalah yaitu D. Kenapa? Pembahasannya. Menurut Horlock, perkembangan moral anak terdiri atas 2 pace, yaitu pace pertama, perkembangan perilaku moral. Kedua, perkembangan konsep moral. Nah, metode-metode yang digunakan agar anak mengalami tes perkembangan perilaku moral terdiri atas coba ralat, trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi. Jadi, yang bukan termasuk cara belajar anak dalam tes perkembangan perilaku moral adalah observasi. Jelas rekan-rekan ya, ini kan kecualinya nih. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D, ya, observasi. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Fisik, B. Emosional, C. Sosial, D. Moral, dan E. Intelektual. Oke, rekan-rekan guru SD yang mana? Jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Menurut Horlock, karakteristik perkembangan aspek sosial anak usia tingkat SD antara lain, ya, 1. Anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya. 2. Ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku. Serta 3. Minat para anggota kelompok berdasarkan karakteristik perkembangan sosial tersebut. Usia tersebut juga usia kelompok. Jadi, pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia kelompok, menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek sosial. Yang paling tepat adalah yaitu C. Aspek sosial. Oke, jelas. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Pada mata pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Penampilan, D. Tubuh manusia, dan E. Kesehatan manusia. Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa? Pembahasannya kita lihat. Menurut Horlock, minat anak usia tingkat SD antara lain terdiri atas 1. Minat terhadap tubuh, terhadap kesehatan tubuh, sekolah, status dan simbol, penampilan, masalah sosial, dan sebagainya. Jadi, mata pelajaran PPKN merupakan salah satu minat siswa usia tingkat SD yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap sosial. Oke, jelas rekan-rekan ya? Yang paling tepat adalah yaitu A. Jelas? Lanjut ke contoh soal nomor 8. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A.
status, B kesehatan, C penampilan, D sekolah, dan E pekerjaan. Oke, jawabannya adalah yaitu E pekerjaan. Kenapa? Kita lihat. Menurut Horlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat tumbuh, kesehatan, sekolah, status, masalah sosial, dan sebagainya. Pada pelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat-minat siswa terhadap pekerjaan di masa datang. Jadi, melalui pembelajaran matematika, seorang guru dapat diketahui bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap pekerjaannya. Oke, jelas rekan-rekan ya. Yang paling tepat adalah yaitu E. Oke, ini saya percepat rekan-rekan ya, biar rekan-rekan paham. Jadi saya tidak bahas soalnya semua lengkap, saya hanya membahas 15 soal saja di sini. Ini sebagai materi dan referensi Anda untuk belajar, dan ini real adalah SKB tahun 2020 yang saya dapatkan, dan ini saya bayar rekan-rekan ya, dan saya bagikan kepada Anda. Nah, buat Anda juga ini versi lengkapnya, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar dengan syarat like dan subscribe. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti seseorang guru telah berhasil menyajikan bahan-bahan pelajaran dengan menarik. Hal ini membuktikan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Penampilan, B. Pekerjaan, C. Kesehatan, D. Sekolah, dan E. Status. Jawabannya adalah yaitu D. Oke, kita lihat bahasannya. Menurut Horlock lagi, minat siswa antara lain sebagai berikut. Minat terhadap tubuh, kesehatan, sekolah, pekerjaan di masa depan, status sosial, penampilan, dan sebagainya. Jadi, apabila ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, hal ini membuktikan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Ya, yang tepat adalah yaitu D. Jadi kita bahas tentang menurut Horlock. Oke, jelas. Lanjut kita ke soal nomor 10. Dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan kuat, makan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat, guru tampak dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Pekerjaan, B. Penampilan, C. Kesehatan, D. Seks, dan E. Sekolah. Oke, rekan-rekan, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa? Menurut Horlock, minat siswa antara lain terdiri dari 1. Minat terhadap tubuh, 2. Minat terhadap kesehatan, 3. Minat terhadap sekolah, 4. Pekerjaan di masa depan, 5. Minat terhadap status dan simbol, dan 5. Terhadap penampilan atau minat siswa terhadap masalah sosial. Jadi, ketika ada siswa yang selalu bertanya, kemudian mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dalam pembelajaran IPA dengan sangat baik, maka guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap kesehatan. Jelas? Yang paling tepat adalah yaitu C, kesehatan. Lanjut ke contoh soal nomor 11. Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satu contoh minat siswa yang berkaitan dengan pembelajaran IPS adalah A. Nama-nama keluarga, B. Penampilan diri, C. Nama-nama teman, D. Ikatan keakrabatan, dan E. Jenis pekerjaan orang tua. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Menurut Horlock, minat siswa antara lain terdiri dari minat tubuh, kesehatan, sekolah, kemudian pekerjaan masa depan, simbol atau status, penampilan, dan minat terhadap sosial. Nah, minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satu contoh minat siswa yang berkaitan dengan pembelajaran IPS adalah jenis pekerjaan orang tua. Jadi, melalui pembelajaran IPS, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap jenis pekerjaan orang tua. Oke, jelas. Yang paling tepat adalah yaitu E. Lanjut kita untuk soal nomor 12. Dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, PPKN, seorang guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, maka kompetensi
prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenali lingkungan yang baru, B. Mengenal pentingnya tata tertib masyarakat, C. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat, dan E. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah. Oke. Dan E. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Jawabannya adalah yaitu E. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Pada proses pembelajaran, kompetensi awal merupakan penguasaan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi atau topik kompetensi tertentu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menghambat penguasaan materi yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran PPKN khususnya kompetensi dasar ya melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Jadi, kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa dalam proses pelajaran PPKN pada kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat adalah mengikuti tata tertib yang di rumah dan di sekolah. Oke, jelas? Yang paling tepat adalah yaitu E. Lanjut ke contoh soal nomor 13. Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, perkalian bilangan, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Menggunakan kalkulator, B. Membagi, C. Menjumlah, D. Mengurang, dan E. Menghitung. Oke, rekan-rekan guru pedagodik, guru SD, silakan kembali jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa? Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi tertentu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menghambat penguasaan materi yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran matematika, khususnya kompetensi dasar perkalian bilangan. Maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan menjumlahkan bilangan. Ya, yang tepat adalah yaitu C, ya, menjumlahkan. Ya, jelas rekan-rekan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 14. Pada pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif, B. Melengkapi kalimat belum selesai, C. Menyusun kalimat sederhana, dan D. Membaca kalimat sederhana. Oke, jawabannya adalah yaitu C. Menyusun kalimat sederhana. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi tertentu. Nah, seperti tadi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pada kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal prasyarat yang perlu dimiliki siswa adalah menyusun kalimat sederhana, yaitu C ya. Jadi, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa agar dapat menguasai kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar mendeskripsikan bla 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 bla, yaitu menyusun kalimat sederhana. Jelas rekan-rekan ya? Jadi ini pembahasannya ya serta kesimpulannya. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C, menyusun kalimat sederhana. Oke, rekan-rekan ya, di sini lanjut ke contoh soal terakhir. Itu contoh soal nomor 15 dan di sini saya harapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Untuk guru-guru SD silakan, untuk SKB guru SD tahun 2020 ini ya, terkait seleksi atau jadwal tesnya itu ditunda, kita tinggal menunggu terkait virus corona yang memang sedang merajalela dan sedang menghambat segala aktivitas yang ada di Indonesia khususnya rekan-rekannya. Oke, di sini dan saya harapkan buat Anda ingin versi lengkap dari soal ini, sebenarnya ada 60 soalnya. Ya, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar di bawah dengan syarat like dan subscribe, baru akan kami kirimkan dan semangat mengirimkannya. Oke, kalau sudah ready untuk menjawab soal nomor 15, kita lanjut ke soalnya. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Amerika. B. Mendeskripsikan peristiwa alam terjadi di Indonesia. C. Mendeskripsikan gejala alam terjadi di Eropa. D. Mendeskripsikan gejala alam terjadi di Asia. Dan E. Mendeskripsikan gejala alam terjadi di Afrika. Silakan
Ini negara tetangga ya. Jawabannya yang mana? Ya, silahkan jawab pada kolom komentar. Ya, demikian rekan-rekannya. Semoga bermanfaat tentang materi atau soal SKB pedagogi guru SD, baik guru kelas ya, baik guru MI, guru SD semuanya. Semoga kita semua pada lulus pada tahun ini sehingga kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Semoga berkah juga rekan-rekan ya. Terima kasih atas tontonannya. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Thank you, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.